Kenalkan, saya Raka Maulana Putra dari S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro sebagai salah satu anggota dari KKN Tim 1 tahun 2022 Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Pelaburan. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Saat baru masuk perguruan tinggi, mahasiswa banyak dikenalkan tentang Tridharma perguruan tinggi yang memiliki 3 poin antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan poin pengabdian kepada masyarakat, Undip memfasilitasi mahasiswanya melalui kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Pada hal ini, mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi secara nyata. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasanya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, agent of change, dan lainnya. Maka dari itu, mahasiswa harus mengetahui porsi dari tugas mereka masing-masing dalam mengabdi kepada masyarakat. Tema dari KKN Tim 1 tahun 2022 adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Insya Allah dengan bekal yang Bapak Ibu sekalian berikan, saya kira anak-anak kita akan cukup mampu menghadapi segala permasalahan di wilayah kuliah kerja nyata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerjunan KKN untuk mahasiswa yang memilih melaksanakan kegiatan KKN di Kota Semarang dilakukan secara acak menyesuaikan kebutuhan. Saya ditempatkan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dari mahasiswa yang ditempatkan di kecamatan yang sama, dibuat kelompok untuk diterjunkan ke tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Genuk. Saya mendapat pembagian di Kelurahan Terboyo Wetan. Dari segi geografis, Kelurahan Terboyo Wetan memiliki luas area sebesar 242,59 hektar dengan batasan wilayah bagian utara adalah Laut Jawa, bagian timur Kelurahan Tribulyo, bagian selatan Kelurahan Gebangsari, dan bagian baratnya adalah Kelurahan Terboyo Kulon. Dari segi demografis, pada bulan Juli tahun 2019, Kelurahan Terboyo Wetan memiliki 1.513 jiwa penduduk yang dibagi ke dalam 2 RW, yang masing-masing RW memiliki 4 RT. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan warga setempat, terdapat beberapa pokok permasalahan penting yang dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ialah permasalahan tentang COVID-19. Permasalahan pertama ialah warga dinilai masih kurang memanfaatkan fasilitas penunjang protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pihak kelurahan. Lalu yang kedua ialah informasi tentang vaksin booster belum tersebar merata ke seluruh penduduk. Yang ketiga ialah kurangnya tempat penyediaan hand sanitizer di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat berkumpulnya para warga. Yang kedua ialah permasalahan edukasi narkoba. Para warga menilai edukasi narkoba untuk tingkat remaja dinilai perlu digencarkan di tengah maraknya penangkapan publik figur yang terjerat masalah narkoba. Yang ketiga adalah permasalahan pendidikan. Edukasi tentang penggunaan Microsoft Office untuk anak sekolah dasar belum pernah ada dilakukan, mengingat kebutuhan untuk penggunaan aplikasi tersebut sangat dibutuhkan saat pembelajaran daring atau dalam jaringan. Dari poin-poin permasalahan yang telah disebutkan dan tema KKN Undip di periode ini, saya menyusun 4 program kerja yang berkaitan dengan permasalahan dan tema yang telah disebutkan. Program kerja yang pertama ialah rancang bangun alat hand sanitizer otomatis berbasis sensor untuk pencegahan penularan COVID-19
Yang kedua ialah pembuatan modul pembelajaran dasar Microsoft Office untuk tingkat sekolah dasar. Yang ketiga ialah edukasi tentang bahaya narkotika bagi kesehatan manusia dan efeknya bagi generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir ialah edukasi tentang vaksin booster. Berikut ini adalah dokumentasi selama persiapan dan pelaksanaan program kerja yang telah disebutkan. Program yang pertama ialah rancang bangun alat hand sanitizer otomatis berbasis sensor untuk pencegahan penularan COVID-19. Hal yang pertama dilakukan ialah membuat cover dari alat hand sanitizer. Bahan yang digunakan ialah triplek yang dipotong menggunakan alat laser cutting. Selanjutnya ialah menyiapkan komponen-komponen bagian dalam dari alat hand sanitizer. Yang pertama ialah sensor infrared, yang kedua transistor, yang ketiga resistor, yang keempat mini pump, yang kelima tempat baterai atau bisa menggunakan kabel USB, yang keenam ialah kabel jumper, selanjutnya selang, dan yang terakhir ialah wadah untuk hand sanitizer-nya. Berikut ini merupakan proses penyolderan untuk menyambungkan komponen-komponen elektrik ya. Berikut ini merupakan proses assembly dari cover dan komponen elektrik dari alat hand sanitizer. Program yang kedua ialah pembuatan modul pembelajaran dasar Microsoft Office untuk tingkat sekolah dasar. Pada tahap persiapan, saya melakukan diskusi dengan teman-teman Karang Taruna terkait materi apa saja yang ingin disampaikan. Dari teman-teman Karuna menginginkan materi yang akan disampaikan mencakup materi dasar tentang pembelajaran Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Setelah itu, saya melakukan studi literatur terkait aplikasi Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Setelah memperoleh semua bahan yang diperlukan, saya membagi proses pembuatan menjadi 3 bagian, yaitu membuat materi tentang Microsoft Word, setelah itu Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir adalah Microsoft Excel. Setelah semua materi jadi, saya melakukan asistensi terkait isi dari materi yang sudah dibuat kepada teman-teman Karang Taruna. Setelah semua diterima, saya merapikan susunan dari materi yang telah dibuat, lalu menyerahkan kepada teman-teman Karang Taruna. Dengan adanya modul pembelajaran ini, saya mengharapkan modul ini tidak hanya berguna untuk anak-anak sekolah dasar saja, tetapi juga berguna bagi warga daerah Kelurahan Terboyo Wetan yang ingin belajar tentang aplikasi Microsoft Office. Program kerja yang ketiga ialah edukasi tentang bahaya narkotika bagi kesehatan manusia dan efeknya bagi generasi penerus bangsa. Pada tahap persiapan, saya melakukan studi literatur tentang bahaya narkoba yang terdapat di internet maupun platform lainnya. Selain itu, saya membuat susunan materi sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada anak-anak sekolah dasar. Untuk lebih menarik perhatian dari anak-anak, saya dan kelompok membuat 2 buah poster interaktif agar memudahkan kami saat menjelaskan tentang bahaya narkoba. Selain itu, kami juga menargetkan sosialisasi kepada teman-teman Karang Taruna Terboyo Wetan. Hanya saja kami melakukan sosialisasi tersebut via Google Meet. Berikut merupakan poster-poster yang telah dibuat oleh kelompok kami. Selanjutnya, ini merupakan foto-foto pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba.
Program yang terakhir ialah program edukasi tentang vaksin booster. Pada tahapan persiapan, saya mencari materi untuk membuat poster terkait vaksinasi booster dan protokol kesehatan 5M. Terkait vaksinasi booster, saya mencari surat edaran pemerintah dan buku saku vaksinasi sebagai informasi untuk disampaikan di dalam poster yang akan digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, saya membuat poster terkait 5M sebagai pengingat kepada warga bahwa protokol kesehatan tetap harus dijaga mengingat peningkatan pasien positif COVID-19 kembali meningkat. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 bagian. Pertama ialah sosialisasi terkait vaksinasi booster melalui pembagian leaflet dan penjelasan menggunakan poster. Yang kedua ialah sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kegiatan diakhiri dengan penempelan poster yang telah dibuat pada tempat-tempat yang sering dikunjungi para warga sekitar. Terima kasih adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa KKN dari Undip yang telah melaksanakan tugasnya dari tanggal 5 Januari yang seharusnya sampai dengan tanggal 15 Februari karena ada pelonjakan situasi COVID-19 yang semakin naik sehingga KKN akan dicabut menjadi tanggal 12 Februari. Terima kasih saya ucapkan, saya selaku aparat pemerintah Kota Madya Semarang, selaku Kelurahan Terboyo-Wetan, atas kiprahnya dari adik-adik semua KKN Undip yang telah melaksanakan tugasnya di Kelurahan Terboyo-Wetan ini dan telah melaksanakan kegiatannya dengan baik dari memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami warga Terboyo-Wetan khususnya di SD MI untuk meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi anak yang lebih baik, lebih pandai dalam belajar. Meskipun yang kemarin sudah tatap muka, sekarang menjadi daring kembali berhubung situasi COVID. Namun sebelum situasi COVID, mahasiswa KKN telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan tambahan ilmu kepada anak-anak kami di Terboyo-Wetan ini, juga bekerja sama dengan anak-anak Karang Taruna memberikan sosialisasi maupun pendekatan-pendekatan dalam pergaulan yang mungkin dirasa kurang baik dengan memberikan sosialisasi tentang narkoba dan juga memberikan contoh berupa kerja bakti dan pembersihan di Kelurahan Terboyo-Wetan bersama anak-anak Karang Taruna, penampilan brosur-brosur untuk kesehatan terutama di lingkungan Terboyo-Wetan, peningkatan kesehatan gitu. Dan juga bekerja sama dengan warga masyarakat terutama Bapak RT RW dalam pertemuan-pertemuan yang kemarin sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, sudah lama tidak melaksanakan karena juga situasi COVID kemarin sudah menurun, sudah bisa dilaksanakan kembali. Anak-anak Karang Taruna juga sudah melakukan tugasnya yaitu piket tiap hari dengan bergilir walaupun jumlahnya hanya 6 orang, namun mereka tiap hari bergilir 2 orang untuk membantu meringankan tugas-tugas di Kelurahan Terboyo-Wetan. Dan sampai dengan saat ini saya masih bisa memberikan nilai yang baik kepada anak-anak KKN. Semoga dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat semua, yang kalian terjunkan di wilayah bisa memberikan manfaat di kemudian hari dan memberikan pembelajaran juga untuk meningkatkan sumber daya panjenengan semua untuk bisa mencapai cita-citanya yang lebih lanjut, bisa menempuh masa depan yang lebih baik dan mewujudkan apa yang panjenengan semua inginkan, menjadi anak yang berguna, menjadi anak pemuda yang bermanfaat dan bisa mengharumkan nama baik
umumnya bangsa dan negara, khususnya bagi keluarga dan lingkungan wilayah masing-masing. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Selamat beraktivitas kembali untuk menempuh cita-cita kalian di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Responsi saya sebenarnya dari teman-teman KKN Undip tahun 2022 itu sudah bagus. Istilahnya dari segi tanggung jawab, dari segi moral juga sudah bagus. Dan juga apalagi berkaitan dengan kita kan sedang ada COVID, jadi mungkin secara kegiatan kurang maksimal, tapi dari segi tanggung jawabnya sudah ada lah. Cuman untuk pesan-pesan kedepannya, generasi penerus bangsa kedepannya, ya yang penting pesan saya jangan pernah meninggalkan yang namanya pengabdian kepada masyarakat, karena setelah kita dari dunia pendidikan pasti kita terjun langsung ke masyarakat, apalagi kita anak-anak setelah lulus kuliah itu kan kita pengabdian ke masyarakat, memberikan contoh ke